Ya pemirsa, kasus judi online ini memang jadi sorotan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia memang darurat judi online. Sepertinya kalimat ini memang menjadi tepat disematkan pada situasi tanah air di mana dapat mudah diakses oleh siapa saja, bahkan umur berapa saja pemirsa. Mirisnya judi online ini juga begitu bisa diakses tanpa adanya larangan, situsnya begitu banyak. Pemerintah pun melalui Kominfo terus berupaya untuk mencegah judi online ini menyebar dan semakin marak. Namun kata pepatah patah satu tumbuh seribu, ini yang membuat ketika Kominfo memblokir berbagai macam situs, besoknya muncul lagi dengan nama barunya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian Indonesia darurat judi online, aspek hukumnya dan apa-apa saja yang dilarang. Sekarang kita lihat pemirsa, saya punya data untuk Anda untuk melihat lebih lanjutnya seperti apa judi online yang kemudian jadi pembicaraan. Indonesia darurat judi online, sepertinya kalimat ini menjadi tepat disematkan pada situasi di tanah air, di mana judi dapat dengan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Dan mirisnya, pemain judi online sekarang tidak lagi mengenal umur dan strata sosial. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk mencegah judi online semakin marak. Namun kata pepatah, mati satu tumbuh seribu. Hari ini Kominfo memblokir 10 situs. Besoknya muncul puluhan situs judi online dengan aneka nama dan tawaran. Sang empunya pemilik usaha pun terus memutar otak untuk meraup konsumen sebanyak mungkin. Salah satunya dengan memanfaatkan influencer yang berasal dari kalangan selebritas negeri. Puluhan influencer dicokok kepolisian bersamaan dengan puluhan orang yang terlibat memutar roda bisnis judi online. Namun bisnis ini kadung menggurita dan menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Tim TV One mengabarkan. Kenapa judi online dilarang? Apa ancaman hukumannya pemirsa dan apa varian-varian yang kemudian begitu banyak dimainkan oleh masyarakat Indonesia? Itu yang akan saya bahas di studio TV One. Pak Kudri Sitompul sudah bersama saya di sini. Ya. Pak, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, kita lihat bersama ya. Sekarang kita sudah ada di arena judi online yang kami bikin gambarnya untuk Anda, Pak. Kita lihat di depan. Tapi kita bukan sedang bermain judi online karena jelas-jelas dilarang pemirsa. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas judi online. Nah, pemerintah Indonesia memang sedang berperang melawan judi online dan yang pertama pemerintah telah menutup akses judi online termasuk lakukan pemblokiran akses berbagai situs judi online yang sudah terdeteksi pemirsa. Ya, seperti kita ketahui bahwa ibarat kata patah satu tumbuh seribu. Nah, ini yang kemudian jadi problem adalah apa yang Anda saksikan di depan ini merupakan gambar simulasi kalau judi fisik seperti apa. Tapi untuk judi online hanya berdasarkan aplikasi yang kemudian bisa dibuat hari ini, besok kemudian diblokir, besok dibuat lagi pemirsa. Karena memblokir situs judi online itu dilakukan setiap hari pemirsa oleh pemerintah. Tapi besok muncul lagi. Satu diblokir, besok muncul 20 dengan nama yang berbeda. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup banyak lakukan pemblokiran untuk situs-situs judi online pemirsa, tapi ternyata tidak takut para penyedia aplikasi ini kemudian membuat lagi dengan nama yang baru pemirsa, tidak mau kemudian kehabisan akal, pemerintah pun bersama dengan PPATK, kepolisian memblokir rekening sindikat judi online dengan harapan bahwa tidak ada transaksi yang bisa mereka lakukan dengan pemblokiran rekening tersebut pemirsa. Tapi ternyata ini juga tidak memberikan efek jerak. Pada akhirnya pemerintah pun langsung melakukan pelaporan terhadap promotor judi online yang ada di media sosial. Jadi ketika ada satu akun judi online ditelusuri siapa yang membuat promotor ini kemudian langsung ditangkap polisi pemirsa. Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya juga aparat kepolisian untuk memberantas judi online. Tapi kita juga tahu bahwa judi online diberantas harus ada dasar hukumnya pemirsa. Sekarang kita akan lihat sebelum nanti kita melihat mengenai dasar hukum kenapa judi online kemudian dilarang. Pak, secara hukum, kenapa sih judi online ini dilarang? Toh yang menggunakan saya pribadi, yang kehabisan uang kan juga saya. Ini seperti apa Pak? Ya itu kan moral ya, masalah moral itu yang dianggap satu kejahatan ya. Ini kita sebut penalisasi ya. Jadi satu perbuatan di masyarakat ya yang dilarang dan dikenakan sanksi hukuman pidana itu kayak penalisasi. Itu yang dilarang karena dasarnya itu adalah karena
nilai-nilai masyarakat di Indonesia itu melarang judi, itu dasarnya gitu ya. Nah, kalau ditanya peraturannya, kita sudah ada peraturannya, tapi peraturan untuk judi online ini kan mengacu ke Undang-Undang 19 tahun 2016 ya, mengenai Undang-Undang ITE. Tapi itu akan sulit mengenai law enforcement-nya, terutama masalah pembuktiannya. Karena dia misal mentransmit, mendistribusikannya itu bukan di Indonesia gitu loh. Ya, tapi kalau memang dibilang sebagian dilakukan di Indonesia, ya mungkin itu bisa. Dan karena dalam rezim undang-undang tindak pidana ITE itu di mana kita lakukan ini gitu loh ya. Okay. Nah, tetapi yang menurut saya kalau ini kan kita lihat ya. Ini bukan kena online, ini kan harus orang yang fisik, judi fisik yang biasa, ini yang tradisional. Oke, Ya, ini untuk judi fisik ya, iya. pasal 303 untuk yang melakukan Dan ini judi secara pembuktian fisik. juga sulit, mesti waktu dia main. Kalau dia nonton aja nggak apa-apa, dia datang ke kasino nggak apa-apa, yang dilarang itu yang kan lagi megang kartu misalnya, ya, lagi itu kena, judi kartu itu kena, ya. Yang Tapi sedang yang bertaruh saya kira dalam hal ini yang bisa yang mudah dikenakan itu adalah tindak pidana pencucian uang. Oke. Dan ini bisa menjerat siapa saja. Betul. Bisa menjerat yang ke promotor, ke influencernya. Ini dan termasuk orang yang main ini bisa dikenakan TPPU. Baik, sekarang Ya. kita lihat pasal lainnya pemirsa, ini khusus Undang-Undang ITE dan bisa jadi ini memang yang nanti akan dikenakan pasalnya pemirsa Iya, untuk pasal judi online 27 yakni ya. pasal 27 ayat 2. Sekarang Iya. kita akan lihat terlebih dahulu pasal 27 ayat 2 Iya, pemirsa. iya. Nah, pasal 27 ayat 2 ancaman hukumannya 6 tahun, Pak. Ya. Seringnya maksimum atau mungkin berapa sih paling sering, Pak? Iya, jarang ya orang dihukum. Kalau kita melihat ke undang-undang KUHP yang lalu itu hitung di penjara biasanya bulan gitu loh ya. Ya. Nah, mengenai untuk setahu saya itu sedikit sekali yang bisa terjerat dengan pasal undang-undang ITE ini gitu loh. Ya. Ya. Karena masalah pembuktiannya. Karena kan yang dilarang oleh undang-undang orang yang mentransmit, yang mendistribusikan atau yang bisa membuat orang mengakses informasi elektronik. Oke. Itu. Jadi kalau dia lakukan di luar, ya kan rezim hukum kita nggak bisa menjerat ke sana. Ya. Tapi yang bisa ya menjerat hukum itu kalau dia, karena ini online pakai rekening bank segala, itu kita dengan TPPU. Oke, kita lihat lagi ya Pak ya pasalnya ya Pak ya. Selain pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, kita juga tahu bahwa ada pasal 45 ini. Ini bagaimana Pak? Ini ancamannya. Jadi pasal 27 itu perbuatan yang dilarangnya. Ini ancaman hukumannya. Jadi ini pasal 27 dengan pasal 45 itu harus bersatu. Jadi yang pasal 27 itu merumuskan tindak pidana atau perbuatan apa yang dilarang. Kalau yang ini pasal 45 ini yang ancaman hukumannya ini loh, ya kan? Nah, jadi yang kesulitan di dalam karena ini online ini adalah ininya penegakan hukumnya, law enforcementnya. Ya. Karena itu pembuktiannya sekarang itu masalahnya. Karena sampai sekarang kan sulit menangkap orang sedang menangkap sedang orang lagi berjudi kan gitu kan. Iya. Ya beda gitu loh. Iya. Yang kan kalau yang tradisional kan dia ke satu tempat gitu. Kalau ini agak kesulitan. Betul. Ini akan saya bahas nanti, sulit untuk melihat orang sedang melakukan judi online. Kalau untuk judi fisik mungkin mudah pemirsa. Ada beberapa ragam judi online yang sering digunakan masyarakat Indonesia mulai dari poker, kasino, judi bola sesaat lagi.